Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, NIM 142 190 135 dari kelas Praktik Sistem Informasi EAD. Selanjutnya, pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktik Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus penjualan kredit pada toko Lancar Jaya. Gambaran umum toko Lancar Jaya yaitu toko Lancar Jaya ini merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang perkayuan yang menjual plywood atau triplek dengan berbahan baku sengon laut. Perusahaan ini berdiri sejak 20 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pangeran Ayun, Kentan Laut, Palembang. Perusahaan ini mencakup berbagai macam ukuran dari beberapa kualitas berupa plywood, TM, dan LJ yang berukuran 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, dan 18 mm. Dalam produk ini terdapat pada ukuran yang sama, hanya saja perbedaan pada kualitas dan harga tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks toko Lancar Jaya. Dimulai dari pelanggan membuat daftar pesanan barang, kemudian diproses ke bagian penjualan sehingga bagian penjualan menerima daftar pesanan barang, data persediaan, surat jalan. Selanjutnya bagian penjualan membuat surat pesanan barang, nota penjualan, surat tagihan, laporan penjualan kredit. Selanjutnya pada bagian gudang menerima surat pesanan barang, kemudian bagian gudang membuat data persediaan. Selanjutnya pada bagian pengiriman menerima nota penjualan dari bagian penjualan, kemudian bagian pengiriman membuat surat jalan. Selanjutnya pimpinan menerima laporan penjualan kredit. Selanjutnya pelanggan menerima surat jalan, surat tagihan beserta barang yang dipesan. Selanjutnya DFD level 0 toko Lancar Jaya. Dimulai dari pelanggan pada aktivitas pertama yaitu menerima daftar pesanan dari pelanggan, kemudian menerima surat pesanan dari bagian penjualan, kemudian selanjutnya masuk ke aktivitas kedua yaitu mempersiapkan barang, menerima surat pesanan barang, kemudian menerima data persediaan dari gudang, selanjutnya membuat data persediaan beserta barang yang akan masuk ke aktivitas ketiga yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang di sini barang beserta surat jalan, surat tagihan akan dikirim ke pelanggan. Pada aktivitas pengiriman barang ini juga menerima surat tagihan dari bagian penjualan. Selanjutnya masuk ke aktivitas yang keempat yaitu pencatatan. Jadi menerima surat tagihan, kemudian dilakukan pencatatan dan menghasilkan laporan penjualan kredit yang akan dikirim ke pimpinan. Selanjutnya, flowchart penjualan kredit pada toko Lancar Jaya. Dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan barang, kemudian muncul sebuah dokumen yaitu daftar pesanan barang. Daftar pesanan barang dikirim ke bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan membuat surat pesanan barang sehingga muncul dokumen surat pesanan barang yang akan dikirim ke bagian gudang. Kemudian selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang dan membuat data persediaan. Kemudian muncul dokumen data persediaan yang selanjutnya dikirim ke bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap beserta barang. Yang rangkap salinan kedua itu diarsipkan, kemudian yang salinan pertama dikirim ke bagian pengiriman. Selanjutnya bagian pengiriman membuat surat jalan sebanyak 2 rangkap. Salinan pertama itu dikirim ke pelanggan. Selanjutnya pada salinan kedua
dikirim ke bagian penjualan. Selanjutnya pada bagian penjualan membuat surat tagihan sebanyak 2 rangkap. Salinan kedua itu diarsipkan, kemudian salinan pertama dikirim ke pelanggan. Selanjutnya pada bagian penjualan membuat laporan penjualan kredit sehingga menghasilkan laporan penjualan kredit sebanyak 2 rangkap. Salinan kedua diarsipkan, salinan pertama diarsipkan, kemudian salinan kedua dikirim ke pemimpin. Selanjutnya pemimpin menerima laporan penjualan kredit. Selanjutnya selesai. Sekian flowchart dari toko Lancar Jaya. Cukup sekian penjelasan mengenai flowchart siklus penjualan secara kredit pada toko Lancar Jaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.